Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw azlima aw uzlama aw ajhala aw yujhala alayya. Rabbi zidni ilma wa wassi' li fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kathiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu walakal minnatu walakal syarafu ala kulli hal. Amma ba'du, hadratal muhtaramin, para alim, para masyayikh, para kiai, tokoh agama, tokoh masyarakat, seluruh forum pimpinan kecamatan, Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil, pengurus cabang Nahdlatul Ulama, seluruh panitia pelaksana kegiatan pengajian malam ini, hadirin hadirat, muslimin muslimat, hafizakumullah jami'an. Amin. Seluruhnya semoga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehadiran kita malam ini dengan niat yang baik, berkumpul bersama orang-orang baik di majelis yang baik, dengan harapan semoga dicatat sebagai golongan orang-orang baik dan mendapatkan kebaikan dunia akhirat. Amin, Allahumma amin. Di awal kita memulai dengan doa permohonan perlindungan yang diajarkan oleh baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 4 permohonan perlindungan. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla. Nabi mengajari kita agar bermohon terlindungi dari an adilla aw udalla, menyesatkan atau disesatkan.
au azilla au uzalla. Yang kedua, Nabi mengajari kita bermohon terlindungi dari menggelincirkan orang lain atau kita yang tergelincirkan. Au adlima au dzlama. Yang ketiga, menganiaya orang atau kita yang teraniaya oleh orang lain. Dan yang keempat, au ajhala au yujhala alayya. Kita diajari oleh Nabi bermohon terlindungi dari membodohi orang atau kita yang dibodohi oleh orang lain. 4 permohonan inilah mengawali majelis pertemuan yang insya Allah penuh dengan keberkahan, sehingga kita semua dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menempuh perjalanan rohani, akal dan pikiran tentang ajaran kebaikan dari sejarah awal kehidupan manusia, bahwa tercatat sejak dahulu kala awal manusia tercipta, Sayyidina Adam alaihissalam sosok makhluk yang bukan makhluk pertama. Sebelumnya telah mendahului beberapa makhluk yang Allah ciptakan. Manusia ini bukan senior. Sudah banyak makhluk yang Allah lebih dahulu ciptakan. Tetapi makhluk yang bukan senior ini dicemburui oleh makhluk seniornya yang bergelar Azazil, anak dari bangsa Banul Jan yang diasuh oleh kalangan malaikat, dididik dengan ilmu para malaikat, berada dalam bimbingan lingkungan kehidupan malaikat, sehingga menjadi sosok yang ahli ibadah di alam semesta ini. Dikatakan oleh para ulama mufassirin, Azazil ini nama gelar kehormatan dari iblis. Namun ketika Allah ciptakan sosok baru, disinilah mulai muncul suatu konflik. Manusia yang tercipta dari tanah liat, begitu dititipkan roh di dalam jasadnya menjadi sosok yang hidup, Allah anugerahkan wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Dikatakan oleh para ulama, Nabi Adam memiliki keilmuan yang luas, mengenal nama-nama. Dan bukankah seluruh ilmu dimulai dari nama? Untuk membuat satu definisi, kita perlu nama. Katakanlah ketika ditanya apakah Pulau Bawean, maka kita akan butuh nama pulau. Kita akan butuh perbedaan nama antara perairan dan daratan. Kita butuh nama wilayah teritorial. Kita butuh tentang iklim, cuaca. Kita butuh tentang jumlah sensus penduduk. Kita butuh tentang suku bangsa yang tinggal di suatu daerah. Itu nama. Dan dari nama-nama ini menjadi satu kesatuan, ta'rif, definisi. Dan itu adalah ilmu. Berarti asma'a kullaha
adalah modal dasar seluruh keilmuan. Nabi Adam memiliki itu, sehingga membuat tercengang malaikat. Begitu diperkenalkan oleh Allah, tampil di hadapan para malaikat, sosok yang junior ini membuat terkagum-kagum seniornya. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ini akhlak malaikat. Senior tapi beradab, melihat bahwa ada yang lebih alim atas anugerah yang Allah berikan. Takriman wa ta'ziman, sujud para malaikat sebagai bentuk penghormatan, bukan penyembahan. Diperintah oleh Allah, fasajadu illa iblis. Ada satu yang terkecualikan, bukan dari jenis malaikat, tapi dianggap komunitas malaikat karena sudah bersekolah dalam pendidikan malaikat. Alim, alamah, profesor, Azazil namanya. Tetapi kemudian ada penyakit kesombongan yang membuat dia beranalogika, ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min turab. Mengada-ngada dengan logika akalnya bahwa api lebih baik dari tanah, padahal tidak ada hujjah yang mendasari bahwa Allah menyatakan api lebih baik dari tanah. Tetapi akal iblislah yang kemudian membenarkan dirinya sebagai ras terbaik dari ras lainnya. Jadi makhluk yang rasialis ini iblis. Makhluk yang kemudian mengajarkan kesombongan ini iblis. Maka dari peristiwa konflik awal ini ada dua madrasah, ada dua pendidikan. Pendidikan madrasah Sayyidina Adam Al-Mustafa, jadi istifaiyah yang Allah berikan kepada Sayyidina Adam, dimulai dari apa? Ilmu, tetapi dengan didasari ketawaduan. Bahkan ketika terpeleset dalam satu sikap, di kelak kemudian hari Nabi Adam menyatakan dirinya taubat pada Allah. Kata kunci manusia untuk sukses bahwa dirinya memiliki potensi mahallul khata' wan nisyan, namun siap menaiki tangga-tangga kebaikan dengan kesadaran. Sadar atas kesalahan, sadar atas kekurangan, sadar atas segala kebaikan yang Allah anugerahkan. Inilah kata kunci sukses. Kita sebagai Bani Adam, anak cucu Nabi Adam, harus menempuh jalur yang sama dengan leluhur kita, datuk kita, orang tua kita, Sayyidina Adam alaihissalam. Dan inilah kurikulum madrasah Nabi Adam. Sedangkan kurikulum madrasah Iblisiyah adalah materi utamanya sombong, dengki, hasad, dan seterusnya. Dua madrasah ini terus setiap zaman melahirkan lulusan-lulusan. Yang satu melahirkan para anbiya wal mursalin, auliya salihin, sedangkan madrasah Iblisiyah melahirkan anak cucu iblis sendiri. Ada 9 anak cucu iblis dengan tugas-tugas spesial. Ada yang bagian mengganggu orang ahli ibadah dalam berwudu, mengganggu orang dalam sholat, mengganggu orang dalam kehidupan sosial, bahkan rumah tangga. Dan yang paling spesial adalah mengganggu para ulama, mengganggu orang-orang salihin, arifin, mengganggu para nabi. Namun sayangnya Nabi mendapatkan satu keistimewaan, maksum, tidak tersentuh oleh kesalahan apapun. Maka pada level inilah Nabi, para Nabi semuanya aman dari gangguan iblis dan anak turunannya. Meskipun mereka berjuang untuk terus menggoda, mengganggu para Nabi, namun tidak akan pernah berhasil. Oleh karena itu, melihat peta sejarah, di depan kita ada dua. Apakah kita
memilih madrasah Al-Istifaiyah Sayyidina Adam, madrasah sekolah terbaik, pilihan terbaik, ataukah madrasah sebelah dengan pendidikan at-takabbur, al-hasad wal-hikid, kesombongan, kedengkian, dan segala karakter keburukan lainnya. Na'udzubillahi min dzalik. Siapakah yang kemudian jadi selain dari anak keturunan bangsa iblis wasyayatin, ya, meskipun Banul Jan tidak semua menjadi pengikut, ya, di antara mereka ada yang terselamatkan, ada kelompok Banul Jan yang beriman, minna salihun wa minna duna dzalik. Dari kalangan kami bangsa jin ada yang baik-baik saja, namun ada yang tidak seperti itu. Namun sayangnya ada ras manusia yang bersekolah di madrasah Iblisiyah ini, dan ketika sudah bertitil menjadi setan, kadang-kadang lebih ganas, lebih parah dari setan yang asli. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bahkan manusia yang idolakan bangsa setan rela mengubah, apa istilah sekarang ini, makeover, di tampilannya di make up seperti iblis, diberi tanduk, diberi anting-anting, tidak hanya di telinga, hidungnya pun dianting, bibirnya pun dianting, bahkan lidahnya dibelah dua untuk serupa dengan idolanya. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Di generasi kedua lahir generasi yang terselamatkan, Nabi Sis, berikutnya Nabi Idris. Namun pada generasi setelah Idris ada beberapa zaman yang menggeser dari satu zaman ke zaman yang lain. Tokoh-tokoh idola kaum salihin dibuat pahatan patung sebagai monumen. Tetapi lambat laun generasi ini kemudian dibisiki oleh syayatin al-insi wal jin bahwa ini adalah tokoh yang harus dihormati. Generasi berikutnya tokoh ini harus diagungkan, berikutnya tokoh ini harus disembah, hingga pada generasi yang terburuk mereka menyembah patung itu menjadi sesembahan dan tuhan-tuhan baru. Artinya apa? Sudah ada bukti generasi keturunan orang-orang saleh menjadi bodoh, menjadi tidak tercerahkan karena tidak ada pendidikan, tidak ada lingkungan yang mendukung. Di sanalah kemudian syayatinal insi wal jinni berkolaborasi menciptakan generasi terburuk. Diutuslah Nabi Nuh. Tetapi pertarungan ideologi tauhid dan para penyembah berhala, menyembah banyak Tuhan ini menjadi pertarungan yang sengit. Puncaknya Allah tunjukkan satu perintah agar Nabi Nuh segera membuat kapal perahu besar, karena umat yang sudah tidak lagi patuh ini akan Allah lenyapkan. Inilah bagaimana kemudian cara penyelesaian di masa lalu. Yang kufur, yang tidak patuh dengan ajaran tauhid, ajaran kemurnian, ajaran penyembahan satu Tuhan, la ilaha illallah, maka siap-siap mendapatkan murka Allah dan dilenyapkan. Tetapi siapakah yang kemudian memusuhinya? Bukan orang yang jauh, tetapi dari istri dan anaknya. Kenapa? Kesalahannya adalah bukan karena tidak bersama Nabi Nuh, tetapi kedekatannya dengan sosok Nabi yang sangat penyabar ini persoalan i'tiqad, persoalan tidak meyakini meskipun istri, bahkan anak dari darah dagingnya sendiri. Tetapi ketika memandang Nabi Nuh sebagai sosok manusia biasa-biasa saja,
tidak meyakini bahwa ini adalah nabi yang Allah wahyukan perintah-perintah suci, maka Allah hapus keberkahan itu. Kata kuncinya hari ini adalah berburuk sangka kepada orang yang Allah pilih sebagai orang pilihan, menghapus keberkahan, menjauhkan rahmat, dan membuat celaka tidak hanya di dunia tapi di akhirat. Meskipun keluarga terdekat, orang terdekat, bahkan yang 24 jam hidup bersama-sama, tidak menjamin satu keluarga semuanya ahli surga. Maka yang kita minta kepada Allah, semoga kita, anak keluarga kita, dzurriyyah kita, kerabat dekat kita semuanya min ahlil ilmi wal khair dan ahli surga. Amin Allahumma amin. Standar kebahagiaan bukan ketika di dunia, tetapi di akhir kehidupan dunia yang dikenal dengan husnul khatimah. Maka yang kita minta, semoga kita diakhirkan episode kehidupan duniawi ini dengan amal terbaik, amal yang diterima oleh Allah. Bagaimana dicontohkan dari generasi Bani Israel yang merupakan dzurriyyah keturunan Nabi Ibrahim dari jalur Nabi Yakub. Israel sendiri adalah nama Nabi. Kemudian anak cucunya disebut dengan Bani Israel. Dikatakan Israel karena Nabi Yakub memiliki tradisi kebiasaan berjalan di malam hari. Nomeden tidak tinggal tetap di suatu daerah, pindah lagi sampai menemukan beberapa daerah yang dianggap memiliki kemakmuran secara kehidupan ekonomi. Setelah dirasa mulai berkurang mata air dan segala kehidupannya, pindah lagi, begitu seterusnya. Nah, Bani Israel ini adalah orang-orang yang banyak melahirkan para nabi, tetapi ada kelompok dari bangsa ini yang kemudian menjadi musuh utama. Persoalannya adalah bergeser, tidak lagi mengikuti ajaran para nabi, namun berpindah mutasi ke madrasah iblisiyah. Materinya, kurikulumnya, dan nilai akademik yang dicapai adalah kesombongan, kedengkian, dan bodoh dari hidayah taufik Allah. Ini yang harus dicatat. Keturunan orang saleh, anak dari orang-orang baik, tetapi salah sekolah, salah madrasah, salah memilih guru, salah memilih materi pelajaran, salah mengikuti teladan. Yang terlahir generasi berikutnya adalah generasi al-maghdubi alaihim dan ad-dhalin, yang setiap hari, setiap 24 jam, 5 waktu setidaknya kita diajari untuk mohon perlindungan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Mereka ini bukan orang baik-baik yang kemudian sesat jalan. Mereka bukan orang yang kemudian sesat memang dari awalnya, tetapi mereka semula memiliki potensi sebagai anak keturunan orang baik-baik, namun terjangkit satu virus penyakit batin yang tidak terdeteksi dari awal hingga kemudian parah penyakitnya menjadi penyakit akut. Dari kesombongan menolak kebaikan, dari kesombongan menolak kebenaran, dan dari itulah lahir kedengkian, bahkan pembunuhan. Mudah-mudahan kita selamat. Seluruh keburukan dan kejahatan yang terjadi bermula dari meremehkan, dan meremehkan ini bermula dari kesombongan. Ada seorang ulama yang sejak kecil steril kehidupannya dari pergaulan bebas. Dia dididik oleh orang tuanya yang seorang alim allamah sampai menjadi orang yang alim allamah, bahkan wali besar di zaman Bani Israel. Tetapi sayangnya ribuan santri yang sudah dia didik
ribuan murid yang sudah dia didik, belum bisa menjamin bahwa orang ini mendapatkan keselamatan dari Allah. Persoalannya apa? Sederhana. Setan datang berpura-pura menjadi orang yang ahli taubat, menangis sepanjang malam, sepanjang siang di dekat dia, beribadah, sehingga hati orang ini pun tergiur. Saya belum bisa ibadah selezat orang yang nangis ini. Penasaran, padahal ini setan sedang menipu daya. Maka Syekh Barsisoh yang sering diceritakan oleh guru-guru kita bertanya kepada orang yang pura-pura saleh ini, dan sebenarnya adalah setan. Apa yang membuat Anda nikmat salat sehingga menangis, larut dalam tangisan khusyuk? Saya orang yang penuh salah, saya orang yang penuh dosa, maka saya menangisi dosa saya. Selezat inikah, senikmat inikah Anda bisa menangis? Iya. Karena yang tidak pernah merasakan dosa tidak akan pernah merasakan penyesalan. Nah, ini kan sudah tipu dayanya halus ya. Jadi kalau ingin nikmat menyesal, buat salah dulu. Logika terbalik digunakan. Padahal zallah, tergelincir berbuat salah itu tanpa rekayasa, bukan direncanakan, bukan ada agendanya. Tahun sekian, jam sekian saya akan buat kesalahan. Tidak. Tapi suatu ketika terjebak, lalai, lalu dosa dan bertaubat setelahnya. Ini kan seperti direncanakan. Ingin sholat nikmat, ingin sholat khusyuk, ingin bermunajat dengan tangisan, lezat dalam tangisan, larut dalam tangisan, tapi syaratnya harus pernah mencicipi kemaksiatan, lalu bertaubat agar penyesalannya semakin mendalam. Tertarik dengan bahasan ini, kan bahasa tingkat tinggi kata mereka. Jadi kesimpulannya bagaimana? Iya, Anda tidak akan pernah bisa menangis seperti saya karena Anda orang yang tidak pernah berbuat salah. Penasaran karena sholatnya Barsisoh ya sholatnya orang yang sudah baik-baik saja, orang yang selama ini istiqomah, tetapi tidak bisa mencicipi kehusuan dalam tangisan. Apa yang perlu ditangisi? Disinilah ada kesombongan sebenarnya. Jadi orang yang merasa dalam kesolehan, kadang-kadang ada kepekaan yang hilang, peka dengan kekurangan dirinya, sehingga merasa ana khairun minhu. Disinilah kemudian iblis masuk melalui tipu dayanya. Apa? Merasa baik, sudah punya modal ilmu, sudah punya modal nasab, sudah punya modal umat. Kalau hari ini mungkin fans, pengikut ya, yang subscribe dan like akunnya cukup banyak. Setiap kali iblis komentar maka langsung banyak yang nge-like gitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Barsisoh akhirnya minta nasihat kepada setan yang menyamar jadi orang bertaubat. Kira-kira dosa apakah yang boleh saya coba? Nah, ini sudah mulai coba-coba. Hati-hati dengan bahasa coba-coba ini ya. Coba-coba, ada apa-apa, sedikit aja, jangan banyak-banyak. Nah, ini bahasanya. Ditawari oleh setan, ya semakin besar resikonya, semakin besar penyesalannya. Anda ingin khusyuk, semakin nangis, semakin larut dalam taubat. Iya, ya harus lebih besar. Wah, tunggu dulu, saya belum pengalaman itu. Ditawari dari level yang paling tinggi, membunuh. Wah, enggak, saya tidak ingin nanti masuk berita Syekh Barsisoh pembunuh misalnya, viral. Wah, ini kan malu-maluin komunitas para masyayikh nanti.
Apa dikata orang? Ya carilah yang lain. Bagaimana kalau berzina? Wah ini apa lagi? Mencoreng ya. Masa levelnya kiai berzina? Mohon maaf, saya akan digugat oleh banyak kiai nanti, masyayikh. Carilah yang lain. Akhirnya tawar menawar, bagaimana kalau minum khamr saja? Kan tempo durasi mabuknya paling sekian jam. Masuk akal juga ya. Nah, ini sudah akal lagi yang membimbing, bukan hati nurani. Logika yang kemudian mengatakan bahwa di situ ada kesempatan untuk bertaubat. Dia mengandalkan apa? Mengandalkan akalnya, saya setelah minum khamr nanti akan bertaubat. Bukan mengandalkan rasa takutnya kepada Allah. Hati-hati yang sudah memprediksi-prediksi nanti begini, begini dan begitu. Dari level yang paling besar sampai level urusan hutang piutang, urusan sertifikasi. Nanti kalau sudah datang sertifikasinya, hutang saya akan lunas. Hati-hati. Itu kalkulasi-kalkulasi yang juga kadang-kadang menipu. Dari persoalan gaya hidup, ya akhirnya kemudian terlilit hutang piutang, dikejar-kejar oleh kolektor. Ya. Na'udzubillahi min dzalik. Begitulah kemudian terjebak Syekh Barsisoh minum khamr. Tetapi dari ummul khaba'ith inilah lahir perbuatan dosa-dosa baru. Saat dia teler, maka tergoda oleh wanita yang menyajikan minumannya, berzina. Ditemukan oleh suami si wanita ini, tidak terima, terjadi pertengkaran, akhirnya si suami terbunuh karena melawan orang yang teler. Maka 3 dosa besar dilakukan pada hari itu, sehingga kemudian kaumnya, bahkan para pengikutnya pun berubah menjadi musuh. Diseretlah Barsisoh, dibawa ke tiang salib, sampai kemudian dilempari hingga mati. Menjelang kematiannya, setan datang lagi. Sekarang saatnya, ayo taubat, ayo nangis pada Allah, nangis. Ikuti saya. Sudah mulai menjadi seorang guru, sudah murabbi, sudah mursyid. Ikuti saya. Sampai dibimbing dengan kalimat-kalimat kufur, dia didikti dengan bahasa katakan tidak ada Tuhan, ikut tidak ada Tuhan, dan mati dalam keadaan mati kafir. Na'udzubillahi min. Orang yang semula berada di level kesalehan, dalam durasi waktu tertentu bisa berbalik paling rendah dan hina dan paling menyesatkan. Na'udzubillahi min. Maka kata kunci keselamatan hanya kembali pada Allah, bermohon hidayah pada Allah, bimbingan pada Allah, dan bertaubat hanya kepada Allah. Jangan pernah mengajak musyawarah alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jangan percayakan diri kita kepada sosok yang memang sudah kita yakini kesesatannya. Oleh karena itu, suratul Fatihah adalah surah yang diturunkan pertama kali dan membuat iblis menangis menjerit-jerit. Kenapa? Karena tahu di dalam surah ini ada bimbingan keselamatan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini yang ditakuti oleh iblis. Ini yang ditakuti oleh tentara-tentara iblis dari kalangan para syayatin. Maka orang yang kemudian 24 jamnya terbimbing oleh salat, di dalam salat terbimbing oleh Fatihah, insya Allah ada jaminan keselamatan dari Allah menjadi orang yang husnul khatimah. Bahkan ada bocoran dari ulama salihin, orang yang menjadi ahlul ilmi dan mengamalkan ilmunya, gampangannya ini santri, thalibul ilmi dan amil, mau mengamalkan ilmunya, bab masalah taharah dia langsung memperhatikan taharah, bagaimana bersesuci dengan benar dan baik. Bab masalah wudhu yang afdal bagaimana, dia langsung praktekkan.
mau mengamalkan ilmunya, tidak hanya didengar, tidak hanya dihafalkan, tapi dipraktekkan. Insya Allah lambat laun akan terus meningkat kebaikannya sehingga ada harapan. Ini bocorannya. Orang yang sudah ditakdir dalam jalan hidupnya menjadi talabatul ilmi, pencari ilmu agama, ilmu yang kemudian menjadi bekal keselamatan dunia akhirat, ada jaminan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Semoga kita dicatat malam ini mengaji bersama-sama sebagai ahlul ilmi wal khair, sebagai para pencari ilmu, dan semoga kita husnul khatimah. Tetapi untuk merawat keberkahan ilmu itu juga harus ada usaha yang lain. Apakah merawat ilmu itu, menjaganya dalam keberkahan? Maka hormatilah sumber ilmunya, mulai dari guru manusia yang menjadi sosok guru yang mentransfer talaqi ilmu kita. Hari ini telah banyak bergeser model antara hubungan guru dan murid. Kita lihat di beberapa media sosial, begitu akrabnya guru dengan murid, yang katanya berdalih ini adalah komunikasi kedekatan. Tapi dari pola komunikasi, cara-cara baru ini banyak meninggalkan cara-cara lama, cara salafun salih yang sudah membuktikan melahirkan generasi-generasi baik. Contoh sederhana, yang semula ini di Eropa sekarang sudah mulai ada di Turki, di Indonesia, dan di beberapa tempat negara lainnya. Seorang guru, baik itu guru taman kanak-kanak maupun guru setingkat SD misalkan, mengajari semangat anaknya masuk ke kelas dengan cara mendekatkan emosional guru dengan murid. Masing-masing murid punya cara bersalaman yang khas dengan gurunya. Ada yang salamannya pakai tos begini, ada yang pakai siku, ada yang kemudian pakai tarian yang memutar, ada yang kemudian dengan gaya tepuk, ada yang macam-macam. Tetapi yang perlu dicatat di sini, nyaris seluruh gerakan itu tidak mengajarkan adab sopan santun, hanya mengajarkan kedekatan emosional. Di manakah tradisi-tradisi salaman yang kemudian diajarkan guru-guru akhlak kita, guru-guru adab kita? Sudah bergeser. Produk mana ini? Sudah memasuki negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Bahkan kemudian untuk lebih menarik lagi, di temboknya diberi tanda kode. Kalau ingin bersama dengan gurunya, begitu ditombol, dipijat, ini kode ini, maka dengan gerakan tertentu dia mengubah gaya salamannya. Inovasi boleh, kreativitas silahkan, tetapi nilai adab sopan santun jangan hilang. Dahulu anak-anak di madrasah-madrasah, di langker, musalla, surau, ya, bagaimana cara bersalaman dengan gurunya, dengan ta'lim. Tapi sekarang sudah mulai aneh-aneh, ya, salamannya tempel pipi, salamannya tempel kening, bahkan salamannya tangannya menutupi tangan gurunya yang tangannya sendiri. Ini kayaknya produk baru, bukan dari salafun salih, dan ini akan menggeser sehingga pada saatnya nanti anak tidak lagi menghargai tangan seorang guru yang telah menuliskan ilmu, yang di telapak tangannya ini ada keberkahan ilmu. Hati-hati dengan hal yang sederhana ini. Belum lagi kemudian cara penghormatan terhadap buku, ya, di luar negeri sana, bukan di Indonesia. Indonesia insya Allah. Bagaimana setelah lulusan madrasah, lulusan sekolah, maka tempat-tempat sampah dipenuhi dengan buku-buku pelajaran
Untungnya ada di suatu negeri, di negeri di atas angin, ada sampah khusus buku. Jadi memang beda bentuknya. Maksudnya sih mungkin menghormat, karena di situ ada kitab, ada mushaf Al-Quran, sehingga tempat sampahnya khusus. Tapi ya tetap namanya tempat sampah kan begitu. Setelah kami pungut sisa-sisa itu, banyak kertas masih kosong, dan itu bagus. Banyak kitab yang masih bisa dibaca, dan itu akan dibuang. Kita ambil, kita pungut. Jadi nulis sedikit, hanya beberapa lembar, dibuang. Begitu sudah lulusan, nanti beli paket lagi buku baru. Yang susah orang tuanya, biaya besar. Sementara kita dulu diajari oleh guru kita, kadang-kadang buku pelajaran dari kelas 1 SD sampai kelas 5 masih buku yang sama. Kenapa? Melarat. Tapi dengan melarat masih menjaga adab sopan santun, berkah ilmunya. Bahkan kadang-kadang sudah tidak muat lagi, ditulis di pinggir. Penuh ilmu kita di buku yang satu itu, dan satu-satunya mungkin. Jadi penghormatan sudah bergeser, efisiensi, hemat sudah hilang, boros, mubadzir, ini terjadi. Amalnya tidak dilakukan. Ya. Kalau sudah boros kan tidak mengamalkan ilmu. Wadahnya ilmu juga sudah tidak dihormati, digeletakkan, dibuang. Tidak hanya di luar sana, tetapi boleh jadi di tempat-tempat lembaga pendidikan yang katanya pondok pesantren. Na'udzubillahi min dzalik. Marilah kita perbaiki lagi anak-anak kita, para guru, tuan guru, para masyayikh, kiai. Marilah kita muhasabah lagi di pesantren kita sendiri. Sudahkah penghormatan itu benar-benar kita jaga dan kita rawat, ataukah terjadi banyak pergeseran? Maka orang tua, para wali santri, wali murid dimohon untuk juga ikut menjaga. Tanyakan anak-anak kita, jangan dipasrahkan begitu saja. Pemondok tak tanya aki, tidak. Sepenting menurut kiai, mak nyaman. Kebaik boleh anak, kira mereka mondok. Setisi untuk produksi, produsen anak. Begitu sudah anaknya pantas untuk dikirim ke pondok, kirim lagi pondok. Di pondok yang susah siapa? Kiainya, ustadznya, ketua kamarnya, guru ngajinya dan semacam. Saya bengkok tak mikir sekali. Maka harus ada segitiga emas yang saling menguatkan. Murid itu sendiri, guru dan orang tuanya saling mendoakan. Pola komunikasi, bertanya bagaimana anak saya. Setidaknya kemudian berkirim kabar dan berdoa. Begitu ada kesalahan, si wali santri atau wali murid kadang-kadang dengan tidak pedulinya langsung menyalahkan guru. Bagaimana, kan sudah saya pasrahkan, bagaimana kan sudah saya pondokkan, kok tiba-tiba jadi begini anak saya, menyesal saya. Nah ini, dengan semudah itu dia tidak tahu proses bagaimana perjuangan anaknya dididik di pesantren, yang kadang-kadang sudah dibangun selama 9 bulan, dirusak oleh lingkungan di rumahnya, bahkan oleh orang tuanya sendiri selama 50 hari. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita sudah membangun karakter selama 9 bulan, 50 hari menghancurkan karakter itu. Diberi handphone, dibebaskan untuk bersepeda motor ke sana kemari dengan pergaulan yang tidak terarah, tidak ditanya di mana, bermalam dengan siapa. Bahkan kadang-kadang yang susah adalah ketika lingkungan rumah tangga sendiri tidak menjamin untuk mendukung kebaikan anak ini. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Tapi ada saja yang Allah tunjukkan. Tidak semua lingkungan yang buruk menghasilkan generasi buruk.
Nabi Musa ada di lingkungan yang paling ekstrim. Fir'aun, tokoh yang sudah kita kenal seperti apa, kesombongannya, keangkuhannya, mengaku sebagai Tuhan. Tetapi mengapa Nabi Musa kemudian terawat dengan baik? Ada banyak faktor. Yang terdekat adalah diasuh oleh seorang wanita salihah di tempat itu, Siti Asiyah, istri Fir'aun, yang ternyata seorang yang beriman pada Allah. Dan ibundanya diam-diam menjadi ibu susunya, menyamar sebagai ibu susunya. Sumber rezeki yang masuk menjadi darah dagingnya adalah sumber rezeki yang barokah. Jadi meskipun anak ada di lingkungan yang tidak menguntungkan secara kasat mata, tetapi ketika masih terjamin sumber rezekinya, masih ada orang saleh atau salihah di tempat itu, ada harapan kelak pada saatnya anak ini akan membawa perubahan besar di lingkungan tersebut. Semoga masih ada harapan. Meskipun sudah zamannya seperti ini, tapi masih ada lingkungan-lingkungan yang menyematkan. Dan lingkungan itu salah satunya adalah pondok pesantren. Dengan segala aturannya, menghindarkan anak-anak didik kita dari salah pergaulan. Sehingga pada kurun waktu tertentu lulus dari pesantren, hidup bermasyarakat, mengubah kehidupan masyarakat sesuai dengan akhlak yang diajarkan di pondok pesantren. Alhamdulillah. Inilah harapan kita. Ada pertanyaan mungkin dari guru yang tidak di pesantren, apakah lembaga lain tidak bisa melakukan seperti bisa? Kami banyak menjumpai lembaga pendidikan yang sudah dipesantrenkan. Bagaimana maksudnya? Bentuk kurikulumnya, kesehariannya, lingkungan sekolahnya mirip dengan pesantren. Pagi ada sholat duha berjamaah, menjelang istirahat kemudian ada tilawah, ada sholat duha berjamaah, ada kegiatan Ramadan, ya. Bahkan ada khatmil Quran di madrasah, di sekolah yang itu mungkin secara pandangan umum bukan pesantren, tetapi ada karakter lingkungan yang mirip dengan lingkungan yang baik. Dan alhamdulillah telah mengubah banyak perilaku yang semula ugal-ugalan, yang semula dengan rambut pirang, yang semula dengan cara bertutur yang kasar, akhirnya perubahan itu terjadi dan semakin membaik. Insya Allah semoga terus menyusul banyak kebaikan-kebaikan di negeri ini, sehingga saya bertemu dengan orang-orang baik di berbagai profesi, ya, bertemu dengan Pak Camat yang baik, saya ketemu dengan orang yang saleh meskipun dia di lingkungan yang potensi segala penyalahgunaannya sangat besar. Bertemu dengan Pak Kapolres, Pak Kapolsek, seorang pimpinan di TNI, dan itu orang baik-baik semua. Bahkan kami menjumpai seseorang yang mungkin tinggalnya di kampung yang memang bermocorah. Disitulah perjudian, disitulah kemudian perzinahan, disitulah kemudian banyak terjadi kriminalitas. Masih ada orang baik di sana, masih ngajari anak-anak kecil, guru ngaji di sana. Allah gerakkan orang ini untuk hadir di sana. Boleh jadi mereka lah penyelamat bangsa di masa-masa yang akan datang. Amin, Allahumma amin. Butuh kita orang-orang yang semacam ini. Harapannya orang-orang saleh, guru-guru kita, semoga dipanjangkan usianya dalam keberkahan, dalam ketaatan, agar membimbing kita semua, mendoakan kita, setidaknya dengan pandangan teduh dan penuh kasih sayang. Orang-orang saleh inilah bisa menjadi magnet kebaikan. An-nadhah, pandangan ulama salihin, pandangan aulia arifin, melihat seseorang bisa menjadi jalan terbukanya hidayah taufik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ada banyak kisah anak kecil di bawah suan nyabis kepada seorang kiai, seorang habib, didoakan ini, dan kelak barokah penglihatan nadrahnya orang saleh ini
dia menjadi orang besar, orang yang mulia. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Maka untuk berikhtiar menjadi orang yang husnul khitam, lulus dari madrasah kehidupan duniawi ini dan tetap berada di bimbingan madrasah Sayyidina Adam, diteruskan oleh para anbiya wal mursalin hingga madrasah insan kamil baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikutilah generasi-generasi yang ada di jalur ini, para sahabat, tabi'in, tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Dan mereka, pertemuan yang barokah ini, kita memohon husnul khitam dengan didahului memperbaharui keimanan kita. Jaddidu imanakum, aktsiru min qawli la ilaha illallah. Perbaharui iman kita, perbanyak dengan berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah. Bersama jaddidu imanakum, perbaharui iman kita, aktsiru min qawli la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Perbanyak berzikir la ilaha illallah, kalimatu haqqin, kalimatu haqqin, 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa inna insyaallah biha nub'atsu minal aminin. Kalimat yang hak, kalimat yang benar. Atas kalimat inilah kita hidup di dunia, berjalan mengikuti bimbingannya, dan semoga kita kelak mati dalam keadaan membawa kalimat la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, serta dibangkitkan kelak pada hari kiamat bersama rombongan ahli la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Miftahul jannah, la ilaha illallah. Kunci pintu surga adalah la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Man kana akhiru kalamihi
dakhalal jannah. Siapa yang akhir kalimat di penghujung nafasnya, akhir dari kehidupan duniawinya adalah berucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka pasti dia masuk surga Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah biha, Ya Allah bisyahadati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah biha, Ya Allah bihusnil khatimah. وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya Allah, kami zalim, kami menganiaya diri kami dengan dosa-dosa. Jika tidak Engkau maafkan kami, maka kami pasti termasuk orang-orang yang aniaya. Ya Allah, Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, ampunilah dosa ayah ibu kami, dosa saudara-saudari kami, dosa anak cucu kami, keluarga, masyarakat kami. Ampunilah kami semua ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, jangan Engkau cabut nyawa kami kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Engkau cabut nyawa kami kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Engkau wafatkan kami dalam kebaikan. Akhirkan kami dalam kehidupan ini dengan kebaikan. Akhirkan kami dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah
Ar-Rahmanir-Rahim. Ihdinas shiratal mustaqim. Semoga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga hati kita yang keras tidak mampu menangisi kesalahan diri sendiri dilembutkan oleh Allah. Dan semoga kita selamat dunia akhirat. Al-Fatihah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna 'ilma. Walhamdulillahi ala kulli hal. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Allahumma inna nas'aluka bi khairi ma sa'alaka nabiyyuka sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa nasta'idzu bika masta'adza bika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma kama an'amta fazid wa kama zidta fabarik wa kama barakta fa'adim wa kama adamta fala taslub minna ya rabbal alamin. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampunilah umat baginda kami Nabi Muhammad. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Ya Allah, kasih sayangilah umat baginda kami Muhammad. Allahumma astur ummat sayyidina Muhammad. Ya Allah, tutuplah aib umat baginda kami Muhammad. Allahumma jbur ummat sayyidina Muhammad. Ya Allah, hiburlah kesedihan hati umat baginda kami Muhammad. Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad. Ya Allah, perbaikilah kondisi keadaan umat baginda kami Muhammad. Allahumma afi ummat sayyidina Muhammad. Ya Allah, sehat afiatkanlah umat baginda kami Muhammad. Allahumma hafaz ummat sayyidina Muhammad. Ya Allah, rawatlah jagalah umat baginda kami Muhammad. Amin, amin. Allahumma irham ummat sayyidina Muhammad rahmatan 'ammah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad maghfiratan 'ammah ya rabbal alamin. Allahumma farrij 'an ummati sayyidina Muhammad farajan 'ajilan ya rabbal alamin. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. العفو منكم. اللهم اهدنا صراطا مستقيم. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibadallah rijalallah aghisuna bihajrillah liajlillah wa kunu lana lillah asana wa bifadlillah.
لله ويا أقطام ويا أنجام ويا سادان ويا أمام ويا أبا وأنتم يا أولي الألباب تعالوا وزوروا سألناكم رجوناكم وفي أمري قصدناكم وشكرناكم لله فيا ربي بساداتي تهوّل إشاراتي عساداتي بشاراتي ويسهونا بكشف الحوت عن عيني ورفع البين من بيني وطمس الكيف والعين بنور الوجه